Itu yang Mbak Lia bilang yang sekali berobat sekian juta itu? Iya, 1,7 sekali, 1 minggu sekali. Di video kali ini, saya kembali bersama peserta UMP. Jadi ini momen yang sedikit berbeda. Kalau sebelumnya saya mengajak testimoni kepada peserta UMP di hari terakhirnya di UMP. Namun untuk kali ini saya mengajak peserta UMP yang masih 2 minggu. 2 minggu join di UMP tapi sudah bisa merasakan manfaatnya, bergabung dan katakan sudah bisa hampir mendekati 100% ya kesembuhan. Dari mulai bagaimana yang dialaminya, bagaimana pengobatan yang dilakukan sebelumnya, dan apa yang sudah dirasakannya sekarang, inilah yang mau kita dapatkan informasinya. Dan ini adalah Mbak Lia. Halo Mbak Lia. Halo dokter. Nah, Mbak Lia ini adalah salah satu peserta UMP yang jauh dari tempat saya berada. Saya di Medan, Mbak Lia ini di Madiun. Jawa Timur ya Mbak? Iya. Jawa Timur. Nah, Mbak Lia ini join di UMP kurang lebih tanggal 30 ya, 30 bulan 30 bulan ini Oktober ya. Nah, jadi ini tanggal 18 November, artinya 18 hari lah join di sini. Nah, kita mau tanya-tanya ya Mbak Lia ya. Jadi awalnya Mbak Lia ini sakit apa dan kenapa saat itu kira-kira? Awalnya orang tua saya meninggal. Pertama bapak saya, terus selang 5 hari, terus ibu saya. Bapak saya meninggal akhir bulan Juni. Terus selang itu ibu saya awal bulan Juli. Setelah 6 hari ibu saya meninggal, saya langsung sakit. Pendarahan itu? Iya, terus habis itu saya bawa ke dokter spesialis kandungan, akhirnya juga dikuret juga dokter. Oh, dikuret? Iya. Okay. Habis dikuret, terus setelah itu habis dikuret saya tidak bisa tidur selama 11 hari. Full. Jadi kalau saya buat kegiatan itu saya tidak apa-apa. Tapi kalau dibuat tidur, jantung langsung berdebar, keringat dingin, badan mulai dari ujung kaki sampai kepala itu terasa dingin banget. Selesainya mau subuh itu baru hilang. Terus akhirnya saya bawa ke dokter spesialis. Akhirnya saya bisa tidur. Tapi kan pakai obat dokter. Dikasih obat penenang sama obat asam lambung. Oke. Nah, dikasih obat penenang bisa tidur? Bisa tidur. Jadi di hari ke-12, di hari ke-12 itu tidur? Hari ke-12 bisa tidur. Tapi setelah itu badan saya semakin menurun. Maksudnya? Dari hari ke hari berat badan turun. Tapi tidurnya pulas? Tidurnya pulas. Pakai Alganak itu. Alganak. 0,5 atau 1 mili? 0,5. Oke. 1 butir itu aja dikasih atau ada dicampur dengan yang lain? Enggak, 1 butir aja waktu mau tidur. Oke. Tapi rutin? Rutin tiap hari, tiap malam. Dan itu berlangsung? Berlangsung selama 1 bulan lebih dokter, kayaknya. Dan itu rutin? Nggak selang-seling coba dilepas, itu rutin sebulan atau bagaimana? Awal 1 bulan itu saya rutin dokter. Terus setelah itu saya coba lepas sendiri. 2 hari sekali minum. Terus habis itu, iya, saya kan kepingin sendiri mencoba melepas gitu dokter. Terus 3 hari sekali, tapi tidak kuat, akhirnya minum lagi. Akhirnya saya potong sendiri itu obatnya, jadi setengah gitu, biar saya tidak ketergantungan. Tapi ternyata tidak bisa dokter. Besok lemas, kayak menghadapi kehidupan nyata itu saya kayaknya tidak bisa nyata gitu. Nah, jadi artinya ketika dicoba untuk selang-seling itu waktu nggak minum nggak bisa tidur juga? Nggak bisa tidur.
Kan Akhirnya selang-seling nih, berarti 2 hari sekali. Nah, berarti kan hari ini minum, besok nggak minum, besoknya lagi minum gitu kan? iya, tapi Nah, besok pas nggak minum rasanya itu nggak bisa. nggak bisa menjalani kayak nggak bisa menjalani kehidupan gitu, nggak bisa nyata, Oh, tapi nggak bisa tidur juga dan menjalani kehidupan nggak nyata. kayak nggak nyata gitu, tapi bisa tidurnya ya merem dokter, tapi nggak apa-apa dengar semua gitu, Oh, tidak pulas lah ya. tidak pulas, dengar semua. Sensasinya apa aja? Ya jantung berdebar, badan lemes gitu. Terus kadang apa nyeri di bagian perut, kadang punggung gitu. Oh, Terus itu mati. persamaan saat waktu ngeluhkan nggak bisa tidur 11 hari itu. Yang itu, oh iya 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 dokter, benar. Oh, berarti waktu pertama kali bawa berobat ke dokter, keluhannya nggak bisa tidur 11 hari dengan gejala-gejala psikosomatis tadi. Lambung iya, Iya gemeteran, iya jantung berdebar. iya iya Enggak. Oh, makanya dikasih penenang dengan kawan-kawan tadi. iya Oh, oke. Nah, itu yang Mbak Lia bilang yang sekali berobat sekian juta itu. iya 1,7 sekali, 1 minggu sekali. 1,7 1 minggu sekali. Iya Oke. Nah, jadi itu yang seminggu sekali berobat 1,7 untuk penanganan sensasi tubuh yang tadi ada jantung berdebar, lambung, kemudian apa? Nggak tidur, kemudian badan lemas. dan lemas. Udah sampai ketakutan takut mati udah juga. Sudah dokter, Udah ya. Oh, takut itu. mati. Jadi kalau ada kabar berita meninggal itu saya takut. Terus Nah. kalau ada orang sakit saya juga takut gitu. Oh, itu Kalau naik udah bersamaan itu. udah bersamaan dokter. Oke, itu yang 1,7 itu, dengan keluhan-keluhan yang tadi itu. Iya iya. Oke. Nah, itu berlangsung berapa lama? Kayaknya 2 bulanan dokter. 2 bulanan berarti 1,7 kali 8 gitu. Dan itu memang ada dampaknya. Setelah makan obat itu ada dampak kurangnya atau bagaimana? Ya ada di apa kalau tidur bisa pules gitu dokter. Terus? Terus apa keluhan lambung udah enggak ada. Hmm. Tapi kan kayak jantung berdebar, terus badan lemes, nyeri di punggung itu ada semua, masih semua. Itu nggak Takut berkurang. mati, semuanya masih ada. Oh, jadi yang berkurang dampaknya dari obat itu hanya tidurnya enak, kemudian lambungnya enak. Tapi yang Iya, takut matinya, dapat berita kematian tetap masih takut, kemudian sensasi yang lain masih juga muncul. semuanya masih tetap. Kecuali yang dua tadi, lambung Iya, sama tidur. tidur. Iya, Oke. Itu berarti berlangsung selama 2 bulan, 8 dua minggu bulan. kurang lebih. Nah, kemudian berobat tempat lain atau langsung ketemu UMP? Terus saya itu berpikir gini dokter, kayaknya ini saya bukan sakit lambung deh, saya kayaknya sakit pikiran. Jangan-jangan nanti saya mau gila, saya gitu dokter. Oh, Terus saya artinya bilang, menganalisis sendiri. saya analisis sendiri. Oke. Saya analisis sendiri, terus kalau seperti ini terus saya enggak bisa. Saya gitu, saya kalau ketergantungan obat nanti saya mau jadi apa? Saya itu ingin berobat yang tanpa minum obat. Saya begitu dokter. Terus akhirnya saya bilang ke suami saya, kalau seperti ini terus saya enggak bisa ya. Saya harus berobat yang bisa menyembuhkan saya tanpa obat. Akhirnya saya browsing-browsing gitu dokter. Hmm. Terus akhirnya menemukan UMP ini. Hmm. Jadi ketemu dengan UMP, ketemu dengan vlog saya itu waktu ngekliknya apa gitu, hipnoterapi atau ngekliknya mengetik kata kuncinya apa, hipnoterapi atau pengobatan Saya ansietas tanpa kata obat atau apa? kuncinya menyembuhkan apa ya kemarin itu, pokoknya tanpa obat gitu. Aha. Apa tidak bisa tidur tanpa obat gitu loh. Oh, itu kata kuncinya. Menyembuhkan itu, iya. Oke. Oke. Nah, jadi baru keluar di beranda itu ada salah satu vlog saya. Iya, ada salah satu vlognya dokter, saya klik, terus akhirnya saya baca, cuma baca berapa ya? Cuma 2 atau 1 gitu, Yang ditonton. yang saya tonton gitu. Terus Terus langsung akhirnya saya WA. langsung hubungi dokter gitu. Oke.
Nah, dan ketika sudah menonton itu dan mau untuk menghubungi saya itu dengan modal yakin atau masih juga mau coba-coba, mau tahu aja ini mau coba-coba. Saya tidak ada coba-coba. Hah? Tidak Masih ada coba-coba? coba-coba dokter. Yakin saya pasti sembuh. Saya gitu. Artinya ketika hanya menonton satu video YouTube dari saya itu sudah memang cocok, ini cocok dengan pengobatan yang saya mau dan saya yakin bisa sembuh dengan Iya, UMP. benar. Iya, Hanya benar. dengan satu itu saja. Cuma satu itu aja. Oh, Sebelumnya kan saya setiap sholat, setiap saat berdoa itu kan saya bilang ke Allah, ya Allah kasih petunjukmu, saya kepingin sembuh. Tapi saya tidak tahu kalau ini penyakitnya NC namanya gitu dokter. oh Saya itu itu belum tahu. berdoanya terlalu panjang ya, menghilangkan jantung berdebar yang terus menerus, banyak gitu pokoknya. Terus tidak bisa tidur, hilangkan segera sembuhkan insomnia. Saya kepingin kasih petunjuk ya Allah biar saya mendapatkan obatnya gitu. Nah, jadi ketika Obatnya. nonton UMP, ya nonton vlog saya, merasa ada kesamaan dengan yang diinginkan. Iya. Oh. Terus dalam hati saya gini, apa? Mungkin ini petunjuk dari Allah. Saya gitu, saya yakini seperti itu. Jadi muka saya nggak ada tampang-tampang penipu gitu ya. Ya kan orang sekarang banyak Ya, dengan saya yakin aja. penipuan online gitu. Kemudian waktu ke menghubungi saya gitu nggak merasa ragu sedikit pun. Nggak merasa ragu sedikit pun. Saya cuma gini dokter, misalkan ada orang yang mau menipu saya, ya berarti nanti penyakit saya diambil sama orang itu, saya jadi sembuh, saya gitu. Gitu ya, jadi gitu. Nah, Iya. kemudian udah ngubungin saya, kemudian saya jelaskan metodenya, saya jelaskan harganya. Itu sama sekali tidak ada merasa mahal atau apa gitu nggak? Enggak Karena kan merasa ini mahal sama yang selama ini pengalaman Mbak Lia kan namanya berobat, mengeluh, kemudian dapat resep, kemudian dapat obat, itulah yang sebagai mengharapkan sebagai modal kesembuhan kan gitu. Tiba di Iya. saya nggak pakai obat, kemudian disuruh belajar, bayarnya lumayan mahal ya kan, mungkin harga itu relatif kali ya. Nah, itu apakah nggak merasa kok mahal kali atau kok merasa segini gitu? Artinya kan nggak pakai obat gitu. Itu pemikiran Tidak saya sama pertama sekali. kali gimana? Sebab saya begini, saya udah bilang ke suami saya butuh orang yang bisa membuka menuntun jalannya biar saya bisa lepas dari obat gitu. Jadi memang menurut Mbak Lia jasa itu memang wajar. Wajar, dokter. Wajar ya. Artinya kan banyak orang yang menganggap bahwa ini terapi cakap-cakap itu murah gitu, kok masih bayar mahal gitu. Enggak ya? Enggak. Ya, jadi memang Ya, kalau dilihat dari hasilnya, ya ini sangat murah, dokter. sangat murah ya. Karena perbandingannya tadi Iya. UMP cuma Perbandingan ya, dengan hasilnya. yang Iya. kemarin yang 8 pertemuan 1,7 kali 8 udah berapa gitu ya? 10-an gitu ya. Iya. Sedangkan Iya. UMP cuma stin gitulah, artinya ya Tapi cukup. kan masih minum obat, dokter. Dan terus-terusan ya. Iya, terus kalau makan kan juga takut. Makan apapun saya harus hati-hati. Kalau sekarang udah enggak. Nah, Makan itu apapun. nanti kita bicara apa perubahannya. Kita masih ke timeline-nya awal join dulu. Udah join, Iya. percaya, kemudian start dengan materi yang saya berikan dari materi 1, 2 gitu. Nah, sebelum kita bicara hasil perubahannya, kita bicara tentang apakah Mbak Lia dengan metode yang saya bagikan itu merasa ini kesulitan atau ini bisa dicerna? Bisa dicerna, dokter. Nggak merasa sulit karena ini sesuatu yang baru, karena selama ini kan berobat, dapat obat, minum obat. Gitu. Nah, kalau sama saya kan, kita nggak bicara tentang sensasi ya Mbak Lia, kita nggak bicara tentang lambung, jantung berdebar, kita bicara sampah dan bau, kita bicara api asap, nah, kan gitu. Nah, itu nggak terkejut Iya. dengan metode yang sangat berbeda. Kok saya tidak terkejut ya, dokter ya? Karena kan biasanya kan kalau Mbak Lia datang ke penyakit dalam itu kan pasti membawa keluhan, atau keluhanku ini kan gitu. Dan penanganannya kan berdasarkan orientasi yaitu sakit lambung dikasih obat lambung, nggak tidur kasih obat tidur gitu. Nah, masuk ke UMP itu nggak dibahas sama sekali. Ya kan? Masuk di UMP adalah apa yang menjadi maladaptasi Mbak Lia, kan itu yang kita bahas. Ya, apa stresornya, apa respon destruktifnya, kita bahas itu, kemudian kita ajarin tentang kelola pikiran, kelola state. Itu nggak sesuatu hal yang
membuat shock batin gitu nggak? Enggak, saya kan udah merasa yakin sama UMP dan saya yakin di sini sembuh gitu dokter. Ya artinya kan banyak orang yang cuma niatnya mau yakin, tapi ketika menjalani, oh ini kayaknya nggak bisa aku gitu, nggak ada merasa metodenya sebagai penghambat gitu nggak? Enggak ada. Oke, kemudian dijalani nih materi demi materi, materi 1, materi 2 gitu. Nah, perubahan yang dirasakan itu mulai hari keberapa? Dan apa perubahan yang dirasakan? Materi 1 udah ada perubahan dokter. Materi 1 yang hanya belajar state aja udah ada? Udah ada perubahan. Apa perubahan yang dirasakan materi 1? Materi 1 kan buang sampah gitu dokter. Nah, Itu jadi saya praktekkan di kehidupan gitu loh dokter. Setelah mendapat materi 1 langsung saya praktekkan gitu. Ya artinya perubahan yang dirasakan apa? Tidurnya, lambungnya, sensasi-sensasinya, atau apanya? Sensasi-sensasi sama tidurnya juga. Materi 1 sudah bisa tidur? Udah bisa tidur. Kan tanpa obat dokter. Meskipun 2 jam udah bisa tidur, 2 jam tidur, bangun lagi. Kalau tanpa obat, saya nggak bisa tidur sama sekali dokter dulu. Oh, artinya progresnya mulai dari 2 jam dulu tidur, kemudian bangun, tapi bisa tidur lagi? Bisa tidur lagi. Oh gitu, 2 jam tidur, bangun, tidur lagi. Nah itu jaraknya jauh nggak untuk tidur lagi? Atau bisa bangun terus langsung tidur lagi? Atau ada jeda sejam dulu atau bagaimana? Nggak ada sejam dokter, 15 menit, 10 menit. Tidur Kadang lagi? 5 menit udah langsung tidur lagi. Iya. Dan tidurnya pulas? Ya kadang pulas, kadang enggak, kadang masih dengar suara. Terus habis itu udah pulas gitu. Oh, oke. Jadi masih berubah-berubah Belum gitu. stabil. Stabil. Oke. Iya. Itu di materi Tapi 1. udah ada perubahan. Oke. Iya. Dan materi kedua, ketiga? Materi kedua, ketiga saya udah bisa tidur dokter. Udah. Itu kira-kira materi 2, 3 itu berapa hari setelah join UMP itu? Karena kan Mbak Lia kan termasuk yang cepat tuh. Hari, kalau nggak salah hari itu ngebut ya. Setiap hari kayaknya ngirim review. Paling lama 2 hari sekali ngirim review kan? Iya, saya kepinginnya cepat sembuh gitu dokter. Oke, materinya kan di review, kemudian bisa masuk materi baru dan itu ya itu cepat itu kan gitu. 4 hari kalau nggak salah, 5 hari udah materi ketiga, materi keempat ya. Materi kedua tanggal 31, selang 1 harinya dokter. Ya. Nah, materi kedua tanggal 31 itu udah ada perubahan juga. Sudah ada perubahan lagi. Terus materi ketiga agak lama. Agak lama reviewnya maksudnya? Iya, reviewnya agak lama. Ya lamanya karena kesibukan atau karena apa? Sibuk dokter. Artinya sibuk ini karena udah bisa menjalani aktivitas dengan berkurang gejala tadi? Menjalani aktivitas dengan hampir 100% gitu dokter. Materi 3 itu udah bagus, saya juga udah bisa aktivitas kemana-mana. Kalau dulu, kayak mana rupanya aktivitas yang terganggunya seperti apa? Nggak berani keluar rumah atau seperti apa? Kalau keluar itu saya tidak nyaman dokter. Terus bawaannya itu udah apa ya, jantung berdebar, terus lemes, terus terasa mau pingsan gitu. Itu keluarnya terus maksudnya keluar dari mana? Keramaian atau keluar belanja atau keluar gimana? Atau mau kerja atau kemana? Dokter, belanja juga. Misalkan kita ada tamu, ketemu kan di luar, di kafe apa di tempat makan apa gitu, saya kurang nyaman gitu. Pengen buru-buru cepat pulang gitu. Oke, jadi artinya mau keluar rumah itu udah satu stresor. Iya, udah gitu. Oke. Dan ketika memang harus keluar rumah, itu pasti mengalami sensasi nggak nyaman itu, jantung berdebar, mau pingsan, pokoknya gelisah lah ya. Iya, gelisah. Nah, setelah materi kedua sudah bisa aktivitas seperti biasa. Materi 1 aja saya udah bisa keluar, dokter sebenarnya. Oh, udah bisa materi 1 udah bisa keluar. Udah bisa aktivitas ya. Nggak ada sama sekali sensasi atau berkurang sensasi? Sensasinya berkurang. Berkurang. Materi berapa yang sudah tidak ada sensasi? Udah nggak ada sensasi itu materi ketiga. Itu udah kayaknya udah apa? Udah menyatu kayaknya. Udah menyatu ilmunya. Itu. Iya. Ya artinya kalau dibilang kualitas hidupnya udah berapa persen ketika materi ketiga?
Udah 80% dokter itu materi ketiga saya. Udah 80% ini artinya yang 20% itu apanya? Tidurnya, jantung berdebarnya, lambungnya, atau apa yang masih 20% itu? Tidurnya. Artinya 20%-nya tidurnya kenapa? Tidurnya itu juga masih untuk mengawali tidur agak susah. Tapi kalau udah tidur ya pules gitu dokter. Oke, jadi 20%-nya itu adalah ketika masuk ke fase tidurnya. Belum Iya, bablas, iya. belum langsung nempel langsung bablas belum. Jadi masih Belum. diupayakan latihan state, relax gitu. Iya. Oke. Nah, Begitu kemudian juga yang gitu siang bisa tidur. oh, Biasanya dulu nggak bisa tidur siang. jadi 80% dirasakan setelah materi ketiga. Kalau materi ketiga berarti hitungannya 4 hari setelah join UMP, 4-5 hari lah ya. Iya, 4 hari. 4 hari. Nah, kalau dikatakan sekarang sudah berapa persen? Ini udah 18 hari berarti. 19 lah. Kalau sekarang alhamdulillah dokter, tidurnya pulas siang itu udah ngantuk ya tidur. Sekarang udah tidurnya udah normal 7 jam 8 jam. Oke. Kemudian kualitas hidup, keluar rumah, menghadapi tantangan, menghadapi apa? Nggak Sudah ada merasa, percaya diri lagi dokter? nggak merasa stresor lagi itu Menerima sebagai stresor. Nggak ya merasa, kalau ada itu cuma hmm? gimana dokter? Nggak merasa yang dulunya sebagai stresor sekarang nggak lagi sebagai stresor. Enggak. Yang dulu Udah keluar rumah biasa sebagai kayaknya stresor, gitu. sekarang udah nggak lagi. Udah enggak. Nah, kalau dibilang UMP ini sesuai ekspektasi atau di luar ekspektasi atau malah atau kurang dari ekspektasi Mbak Lia? Saya tidak menyangka kalau secepat itu dokter. Kemarin kan dokter bilangnya 1 bulan gitu kan. Pikir saya 1 bulan, ternyata 3 hari pun saya udah bisa aktivitas. Nah, ya itu maksud saya, berarti di luar ekspektasi. Iya, Ya, melebihi ekspektasi lah berarti ya. melebihi ini, iya. Nah, melebihi ekspektasi. Terakhir nih Mbak Lia, apa tanggapan Mbak Lia dengan dua kata ini, UMP dan Dokter Dilan? Dokter Dilan itu orangnya baik. Ya nggak sakit. Terus apa dokter? Ya nggak sakit, sedang baik sekarang. Emang baik dokter, nggak pernah marah kok. Oke. Terus? Lah terus apa? Sabar, terus bisa, maksudnya membimbing dalam menjalani materi pelajaran ini sangat baik. Terus tentang UMP? UMP pokoknya TOP top. Top banget. Pesannya memang materi UMP nggak susah ya, bisa dipahami semua orang, semua golongan, tidak harus memakai bahasa-bahasa istilah medis yang sulit ditangkap, enggak kan? Bahasanya bahasa universal, Enggak. bisa dipahami, walaupun kita berbeda kultur, tapi bahasanya nggak sesuatu yang sulit dicerna kan? Mbak Lia dari Jawa, Timur, saya dari Medan, tapi bahasanya kan tidak ada bahasa-bahasa yang sulit dicerna kan? Enggak ada. Tentang state, tentang apa ya, apa bahasanya asap api, itu kan analogi-analogi yang bisa dicerna. Baik, terima kasih ya Mbak Tia atas testimoninya. Sekarang kita lanjut ke materi intinya. Materi ke-6. Ya.